Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mira Permatasari, NIM 114200074 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai air permukaan. Pada pendahuluan, air merupakan keperluan dasar kehidupan manusia. Tanpa air, manusia tidak akan layak disebut sebagai manusia. Didorong oleh pertumbuhan jumlah manusia, maka kebutuhan terhadap air juga terus meningkat. Aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan air juga akan meningkat, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kebutuhan irigasi sebagian besar dicukupi oleh air permukaan. Kebutuhan irigasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti klimatologi, kondisi tanah, koefisien tanaman, pola tanam, pasokan air, lalu luas daerah irigasi, efisiensi irigasi, dan penggunaan kembali air drainase untuk irigasi, serta sistem golongan dan juga jadwal tanam. Menurut Pujiastuti, Sudarmaji, dan juga Sunarto, serta Suprayogi tahun 2017. Potensi air permukaan atau CO berdasarkan variabel penentu. Terdapat beberapa metode untuk memperkirakan sebaran banyaknya air permukaan. Hal ini lebih banyak ditentukan oleh ketersediaan data. Di antaranya adalah dengan pendekatan koefisien runoff atau CO. Air permukaan juga banyak digunakan sebagai kepentingan sehari-hari, seperti memasak, mencuci, dan masih banyak lagi. Dan potensi air permukaan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik domestik maupun non-domestik, dengan melakukan pengaturan pola tanam irigasi agar terpenuhi. Selanjutnya, ada pemanfaatan dari air permukaan. Air permukaan ini dapat dimanfaatkan oleh penduduk atau masyarakat sebagai air baku bagi keperluan sehari-hari. Penduduk yang memiliki sumur dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa kuantitas air permukaan saat ini masih cukup baik untuk digunakan oleh masyarakat. Air permukaan juga memiliki peranan yang sangat penting, dan semakin lama akan semakin penting untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat, seperti kegiatan rumah tangga, yaitu air minum, mencuci, masak, dan juga mandi, serta lain-lainnya. Dan untuk keperluan industri, irigasi, pertambangan, perkotaan, dan juga lainnya. Serta menjadi komoditi ekonomis, bahkan di beberapa tempat sudah menjadi komoditi yang strategis. Yang terakhir itu ada permasalahan dan penyebab dari hidrologi permukaan. Salah satu permasalahannya yaitu ada polusi tanah. Hal tersebut itu disebabkan karena ada air tanah yang terkena limbah cair atau lindi, yang merupakan hasil dari degradasi aliran sungai atau degradasi sampah, terutama pada lokasi tempat pengelolaan air atau TPA, yang dapat meresap ke dalam tanah lalu dapat menyebabkan pencemaran oleh sumber air tanahnya. Lalu air tanah itu kan digunakan sebagai sumber air yang dimanfaatkan untuk sebagian besar penduduk. Nah, jika kualitasnya buruk, maka kualitas airnya pun akan menjadi buruk dan juga berdampak pada masyarakat sekitar yang mengkonsumsi air tersebut. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.